Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 17 yang beranggotakan saya Siti Sofi Laila dengan NIM 55522100091 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Siti Halimatus Syadiah dengan NIM 55522100060. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan terkait metodologi riset dan teori-teori mengenai penggunaan informasi akuntansi pada chapter 4 dengan sumber rujukan dari 2 buku, yaitu Schroeder dan Scott. Untuk memenuhi tugas mata kuliah teori akuntansi dengan dosen pengampu, Ibu Dr. Hajah Lia Uzliawati, SEMSI. Baik, untuk pembahasan pertama akan dipaparkan oleh Halimah. Kepada Halimah, dipersilahkan. Terdapat perbedaan antara teorisasi dan pembentukan teori. Teorisasi atau theorizing yaitu langkah awal dari pembentukan teori, namun seringkali memiliki beberapa kekurangan karena hasilnya itu adalah pertimbangan nilai yang belum diuji atau tidak bisa diuji. Adapun beberapa metodologi riset yang digunakan dalam mengembangkan teori akuntansi, yaitu yang pertama, pendekatan deduktif. Metodologi yang menggunakan pendekatan deduktif seringkali menjelaskan dari umum ke khusus. Apabila teori akuntansi akan dikembangkan dengan pendekatan deduktif, maka peneliti harus mengembangkan struktur yang mencakup tujuan akuntansi, lingkungan tempat akuntansi itu diterapkan, definisi dan asumsi atas sistem, serta prosedur dan praktik. Seluruh proses tersebut harus mengikuti pola yang logis. Apabila peneliti melakukan kesalahan pada salah satu dalam proses penelitiannya, maka kesimpulan yang diambil pun akan salah. Kemudian yang kedua itu pendekatan induktif. Metodologi yang menggunakan pendekatan induktif seringkali menjelaskan dari khusus ke umum, karena peneliti menggeneralisasi seluruh bidang berdasarkan pengamatan yang terbatas pada situasi tertentu. Contoh riset yang menggunakan pendekatan induktif yaitu Accounting Principles Board atau APB Statement nomor 4. Kemudian metodologi riset yang ketiga yaitu pendekatan pragmatis. Pendekatan pragmatis untuk pengembangan teori didasarkan pada konsep utilitas atau kegunaan. Apabila permasalahan telah diidentifikasi, maka peneliti akan mencari solusi yang praktis. Setiap solusi yang didapatkan melalui pendekatan pragmatis ini harus dianggap sebagai solusi tentatif atas suatu permasalahan. Namun pada akuntansi, sebagian besar prinsip dan praktik yang berasal dari pendekatan pragmatis serta solusi yang dihasilkan itu telah diadopsi oleh GAP AS daripada dijadikan sebagai penyelesaian terbaik atas suatu permasalahan. Kemudian yang keempat itu metode penyelidikan ilmiah. Metode ini dikembangkan untuk bidang ilmu fisika dan pengetahuan alam, bukan untuk ilmu sosial seperti akuntansi. Namun, pemahaman akan metode penyelidikan ilmiah ini dapat memberikan wawasan yang berguna terkait bagaimana riset itu harus dilakukan. Adapun 5 langkah penting dalam pelaksanaan riset dengan metode ilmiah, yaitu menentukan dan menyatakan permasalahan yang akan diuji, kemudian menyatakan hipotesis yang akan diuji, lalu mengumpulkan data yang dianggap perlu untuk pengujian hipotesis, kemudian menganalisis dan mengevaluasi data yang terkait dengan hipotesis, dan terakhir itu menarik kesimpulan sementara. Lalu ada pendekatan riset lainnya, seperti pendekatan etis dan pendekatan perilaku. Kedua pendekatan ini seharusnya dapat mempengaruhi sikap peneliti, namun tidak dapat disimpulkan dengan tepat apabila salah satunya hanya berdiri sendiri. Menurut Dr. Scott, pendekatan etis itu dikaitkan dengan penekanan terhadap konsep kejujuran, keadilan, dan kewajaran. Pendekatan etis ini cukup sulit digunakan dalam pengembangan teori akuntansi, namun telah mendapat perhatian yang cukup karena munculnya disiplin ilmu yang baru dalam pengembangan teori akuntansi, yaitu riset perspektif kritis. Beralih ke penjelasan berikutnya terkait hasil penyediaan informasi akuntansi. Pengembangan teori akuntansi tidak akan menyelesaikan semua kebutuhan pengguna informasi akuntansi. Teori-teori yang memprediksi reaksi pasar terhadap informasi akuntansi, serta bagaimana pengguna bereaksi terhadap data-data akuntansi juga harus dikembangkan. Yang pertama terkait analisis dasar. FASB telah menyatakan tujuan utama informasi akuntansi, yaitu menyediakan informasi yang relevan, dan menyajikan secara jujur sesuai fenomena ekonomi yang terjadi kepada investor, supaya mereka dapat mengambil keputusan investasi yang tepat. Adapun jenis keputusan investasi yang biasanya diambil oleh investor. Yang pertama, buy, yaitu calon investor memutuskan untuk membeli sekuritas tertentu berdasarkan informasi yang tersedia. Kemudian, hold,
yaitu investor memutuskan untuk mempertahankan sekuritas tertentu berdasarkan informasi yang tersedia. Dan yang terakhir itu sell, yaitu investor memutuskan untuk melepaskan sekuritas tertentu berdasarkan informasi yang tersedia. Setiap investor menggunakan semua informasi keuangan yang tersedia untuk membantunya memperoleh ataupun melepaskan sekuritas yang terdapat di dalam portofolio investasinya, yang mana sesuai dengan preferensi risiko dan ekspektasi imbal hasil yang ditawarkan oleh investasinya. Analisis investasi ini dapat dilakukan sendiri oleh investor ataupun analis sekuritas. Namun, analis sekuritas mampu menyebarluaskan informasi keuangan secara lebih akurat dan ekonomis dibandingkan para investor. Salah satu pemikiran yaitu hipotesis pasar efisien, yang menyatakan bahwa analisis dasar itu bukan merupakan alat keputusan investasi yang berguna, karena harga saham saat ini mencerminkan konsensus pasar terhadap nilai saham tersebut. Akibatnya, investor perorangan tidak dapat mengidentifikasi sekuritas yang memiliki kesalahan harga. Selain analisis dasar, adapun hipotesis pasar efisien. Para ekonom berpendapat terkait perekonomian pasar bebas dengan pasar persaingan sempurna. Mereka berpendapat bahwa harga ditentukan dari ketersediaan produk atau penawaran dan keinginan memiliki produk atau permintaan. Dalam model penawaran dan permintaan, harga itu ditentukan oleh konsensus dari pengetahuan pembeli terkait informasi yang relevan atas produk. Model tersebut dikenal sebagai hipotesis pasar efisien atau efficient market hypothesis. Efficient market hypothesis menyatakan bahwa seorang investor tidak dapat menghasilkan kelebihan imbal hasil dengan pengetahuan terhadap bagian-bagian informasi tertentu. Adapun 3 bentuk dari efficient market hypothesis, yang mana ketiga bentuk tersebut berbeda dalam kaitannya dengan definisi terkait ketersediaan informasi. Yang pertama itu bentuk lemah atau weak form. Bentuk lemah dari efficient market hypothesis menegaskan bahwa investor tidak dapat menghasilkan kelebihan imbal hasil hanya berdasarkan pada pengetahuan terkait harga-harga di masa lalu. Apabila bentuk efficient market hypothesis ini benar, maka investor hanya perlu memilih portofolio sekuritas secara acak sambil mendata harga sekuritas tersebut di masa lalu dan memilih portofolio berdasarkan data tersebut. Lalu implikasi bentuk lemah dari efficient market hypothesis yaitu bahwa beberapa informasi yang diberikan oleh analis sekuritas sebenarnya tidak berguna. Kemudian yang kedua yaitu bentuk semi-kuat atau semi-strong form. Pada bentuk semi-kuat dari efficient market hypothesis, seluruh informasi itu tersedia secara publik, termasuk harga saham di masa lalu, karena dianggap penting untuk menentukan harga sekuritas. Dengan kata lain, apabila bentuk efficient market hypothesis ini benar, maka tidak ada investor yang dapat menghasilkan kelebihan imbal hasil dengan memanfaatkan ketersediaan informasi secara publik, karena informasi ini telah dipertimbangkan oleh pasar saat penentuan harga sekuritas. Lalu, implikasi pada bentuk efficient market hypothesis semi-kuat ini bagi akuntan yaitu bahwa pengungkapan dalam catatan kaki adalah informasi yang sama relevannya dengan informasi yang ada di bagian utama laporan keuangan. Dan hasil kajian atas bentuk efficient market hypothesis ini umumnya cukup mendukung. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya saya serahkan kepada Siti Sofi Laila. Terima kasih. Bentuk selanjutnya dari efficient market hypothesis adalah bentuk kuat. Berdasarkan bentuk kuat dari efficient market hypothesis, semua informasi termasuk tren harga sekuritas, informasi yang tersedia secara publik, dan informasi dari dalam itu harus diikutsertakan ke dalam penentuan harga sekuritas, supaya tidak menyisakan peluang bagi timbulnya kelebihan imbal hasil. Lalu apa sih implikasinya? Nah, implikasi dari bentuk EMH ini bagi akuntan adalah bahwa pasar itu harus mempertimbangkan semua informasi yang tersedia, baik secara eksternal maupun internal. Lalu, ternyata dalam praktiknya, bentuk kuat ini mengimplikasikan bahwa informasi akuntansi yang dipublikasikan itu tidak lebih berharga daripada jenis informasi lainnya yang tersedia, baik yang tersedia secara publik ataupun tidak. Nah, sebagian besar bukti pengujian dari bentuk EMH ini menyatakan kalau bentuk ini tidak valid, tapi ada juga ada kajian yang membuktikan mendukung, yaitu sebuah kajian mengenai reksadana yang mana manajernya kemungkinan besar memiliki informasi dari dalam, lalu menunjukkan bahwa dana semacam itu tidak akan lebih menguntungkan dibandingkan jika masing-masing investor membeli portofolio yang terdiversifikasi, di mana yang resikonya sama. Lalu faktanya banyak jenis investasi yang bahkan lebih merugikan dibandingkan portofolio
yang telah dipilih secara acak. Selanjutnya ada tantangan riset dari hipotesis pasar efisien. Pada tahun 2007-2009 itu terjadi krisis keuangan di mana menunjukkan bahwa pasar itu telah gagal untuk menggabungkan beberapa bagian informasi, seperti banyaknya jumlah perumahan atau tingkat risiko yang tidak berkelanjutan, di mana yang ditawarkan oleh sekuritas yang didukung hipotek, dan telah menimbulkan lebih banyak kritik. Nah, penyebab dari krisis keuangan ini adalah kepercayaan yang tidak beralasan terhadap ekspektasi rasional dan efisiensi pasar. Lalu dari masalah itu, strategi riset harus tetap dirancang untuk menguji setiap bentuk dari efisien market hipotesis agar dapat ditarik kesimpulan yang lebih kuat. Nah, riset ini penting karena bisa memberikan bukti terkait bagaimana sih informasi mengenai perusahaan bisnis yang disertakan ke dalam harga sekuritas korporat, dan bisa memungkinkan dikembangkannya prinsip-prinsip akuntansi yang berorientasi pada investor. Selanjutnya, implikasi riset pasar efisien. Efisien market hipotesis memiliki implikasi bagi pengembangan teori akuntansi. Ada dari beberapa kritikus akuntansi juga telah memperdebatkan bahwa kurangnya keseragaman dalam prinsip-prinsip akuntansi itu bisa memungkinkan para manajer korporat perusahaan memanipulasi laba dan menyesatkan para investor. Hasil dari riset IMF juga menunjukkan bahwa harga saham itu tidak hanya ditentukan oleh laporan akuntansi. Nah, kesimpulan ini telah membuat para peneliti untuk menginvestigasi bagaimana sih laba akuntansi terkait dengan harga saham. Lalu hasil investigasi tersebut menyeratkan bahwa laba akuntansi itu berkorelasi dengan imbal hasil atas sekuritas. Oleh karena itu, jika informasi akuntansi atau pengungkapan keuangan lainnya mengikut sertakan komponen-komponen yang mempengaruhi nilai perusahaan, maka informasi tersebut harus tercermin dalam harga sekuritas perusahaan. Selanjutnya ada perilaku keuangan. Teori perilaku keuangan ini muncul dari kajian-kajian yang dilakukan oleh Kahneman dan Tversky. Mereka ini menamai studi mereka terkait bagaimana manusia mengelola risiko dan ketidakpastian dengan sebutan teori prospek. Nah, teori prospek ini adalah teori mengenai bagaimana manusia membuat pilihan di antara sejumlah opsi atau berbagai prospek yang berbeda. Teori ini dirancang untuk menggambarkan, menjelaskan, dan memprediksi secara lebih baik pilihan-pilihan yang biasa dibuat seseorang, terutama di dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini. Lalu, teori prospek ini ditandai dengan hal-hal yang pertama ada kepastian, yaitu orang-orang cenderung memiliki preferensi yang kuat untuk kepastian dan bersedia mengorbankan penghasilannya untuk mendapatkan lebih banyak kepastian. Misal, ada opsi A yang dijamin menang sebesar $1.000 dan opsi B adalah peluang sebesar 80% untuk menang sebesar $1.400. Tetapi 20% sisanya kemungkinan tidak akan mendapatkan apa-apa. Nah, orang-orang itu akan cenderung memilih opsi yang A. Selanjutnya ada pengalihan kerugian. Orang-orang itu cenderung lebih mempertimbangkan kerugian daripada keuntungan. Mereka itu akan cenderung bersikap menghindari kerugian. Misal, kita mendapatkan keuntungan sebesar $100, lalu kerugian sebesar $80. Maka kondisi ini dianggap sebagai kerugian neto dalam hal kepuasan. Walaupun sebenarnya kita bisa mendapatkan keuntungan sebesar $20, tapi karena kita lebih fokus kepada seberapa besar kerugian yang kita alami dan bukan seberapa besar keuntungan yang kita peroleh. Yang ketiga ada posisi relatif. Orang-orang itu cenderung lebih tertarik pada keuntungan dan kerugian relatif daripada penghasilan dan kekayaan. Akhirnya posisi relatif ini tidak bikin kita tidak baik dan kita tidak akan merasa lebih beruntung walaupun jika penghasilan kita itu meningkat secara drastis. Selanjutnya yang keempat ada kemungkinan kecil. Orang-orang itu akan cenderung kurang bereaksi terhadap peristiwa-peristiwa dengan kemungkinan atau probabilitas yang rendah. Contoh, kita nggak akan terlalu memperhitungkan kemungkinan kehilangan seluruh kekayaan kita jika probabilitasnya tuh kecil. Nah, hal ini mengakibatkan orang-orang akan membuat pilihan-pilihan yang sangat beresiko. Nah, perilaku keuangan ini mengeksplorasi proposisi bahwa para investor itu seringkali didorong oleh emosi dan psikologi kognitif daripada perilaku ekonomi rasional. Prinsip dasar dari perilaku keuangan ini adalah faktor-faktor psikologis atau bias-bias kognitif yang mempengaruhi para investor, sehingga itu membatasi dan mendistorsi informasi yang dimiliki dan membuatnya mengambil keputusan yang salah, bahkan jika informasi yang mereka dapatkan itu pun benar.
Nah, beberapa bias kognitif dalam keuangan yang paling umum adalah yang pertama ada akuntansi mental, yaitu mayoritas orang akan memandang secara berbeda nilai dividen dengan nilai keuntungan modal, di mana dividen itu dipandang sebagai tambahan penghasilan yang siap dibelanjakan, sedangkan keuntungan modal tuh enggak seperti dividen. Kedua adalah ekspektasi yang bias. Orang-orang itu cenderung terlalu percaya dalam memprediksi masa depan. Misal, dalam analisis sekuritas, kita memiliki keyakinan bahwa kita akan dapat atau saham kita akan naik sebesar 60%. Tapi ternyata kenyataannya saham kita hanya naik 40%. Yang ketiga adalah ketergantungan pada acuan. Keputusan investasi itu bisa dipengaruhi oleh titik acuan yang digunakan oleh investor. Keempat, ada heuristik keterwakilan. Dalam psikologi kognitif, istilah ini bisa kita artikan bahwa orang-orang yang cenderung akan menilai peristiwa, misalkan peristiwa A dibandingkan peristiwa B, meskipun peristiwa A dan peristiwa B ini sama-sama memiliki kondisi yang sama. Walaupun perilaku keuangan ini merupakan bidang yang relatif baru, tapi Barbaris de Toller berpendapat bahwa telah dicapai kemajuan yang cukup baik. Nah, di sini ada beberapa tegasan dari titik kemajuan yang telah dicapai. Yang pertama mengenai investigasi empiris terhadap fakta-fakta yang tampak menyimpang. Lalu yang kedua itu ada batasan terhadap arbitrase. Lalu yang ketiga itu ada pemahaman rasionalitas yang terbatas. Yang keempat ada pembentukan teori perilaku keuangan. Dan yang kelima itu ada perilaku investor. Selanjutnya ada CAPM atau Capital Asset Pricing Model. Capital Asset Pricing Model ini adalah upaya untuk menangani risiko dan imbal hasil. Tingkat imbal hasil itu didapatkan dari dividen, ditambahkan kenaikan atau penurunan nilai sekuritas dibagi harga beli. Asumsi dasar dari CAPM ini adalah bahwa saham-saham yang berisiko dapat digabungkan ke dalam portofolio yang kurang berisiko daripada masing-masing saham biasa yang membentuk portofolio tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis risiko. Ada dua jenis risiko. Yang pertama ada risiko tidak sistematis, yaitu bagian dari risiko tertentu suatu perusahaan yang dapat didiversifikasi. Lalu yang kedua ada risiko sistematis, yaitu bagian risiko yang tidak bisa didiversifikasi terkait seluruh pergerakan pasar saham, yang mana hal ini tidak bisa dihindari. CAPM juga mengasumsikan bahwa investor itu cenderung untuk menghindari risiko. Oleh karena itu, investor menuntut tambahan imbal hasil karena mengambil risiko tambahan. Akibatnya, sekuritas yang berisiko tinggi harus diberi harga yang sesuai agar menghasilkan ekspektasi imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan sekuritas yang berisiko lebih rendah di pasar. Persamaan sederhana ini bisa diformulasikan untuk menunjukkan hubungan di antara risiko dan imbal hasil. Persamaan ini menggunakan imbal hasil bebas risiko, di mana sebagai dasarnya dan dinyatakan sebagai berikut. Komponen terakhir dari CAPM ini mencerminkan bagaimana hubungan ekspektasi imbal hasil risiko dan harga sekuritas yang saling berkaitan. Selanjutnya ada teori akuntansi normatif versus teori akuntansi positif. Teori-teori normatif itu didasarkan pada serangkaian tujuan yang diyakini para pendukung teori tersebut menentukan hal-hal yang seharusnya. Namun, tidak ada serangkaian tujuan yang diterima oleh akuntan secara universal. Konsekuensinya, teori akuntansi normatif ini biasanya hanya diterima oleh mereka yang menyetujui asumsi-asumsi yang mendasarinya. Namun demikian, sebagian besar teori akuntansi yang bersifat normatif ini didasari oleh tujuan pelaporan keuangan tertentu. Sedangkan teori positif itu berupaya menjelaskan fenomena yang diamati, di mana teori itu menjelaskan hal-hal yang ada tanpa menunjukkan bagaimana seharusnya. Teori akuntansi positif ini muncul karena teori-teori yang sudah ada itu tidak dapat sepenuhnya menjelaskan praktik akuntansi. Selanjutnya ada teori keagenan. Teori keagenan ini adalah berupaya untuk menjelaskan laporan keuangan dan teori-teori akuntansi dari mana asalnya, serta untuk menjelaskan perkembangannya berdasarkan teori ekonomi mengenai harga, keagenan, pilihan publik, dan regulasi ekonomi yang telah dikategorikan sebagai teori keagenan. Asumsi dasar dari teori keagenan adalah bahwa masing-masing individu memaksimalkan ekspektasi utilitas pribadinya dan memiliki banyak akal dan cara yang inovatif dalam melakukannya. Hal yang melekat dalam teori keagenan adalah adanya asumsi bahwa konflik kepentingan terjadi di antara pemilik atau pemegang saham dan para manajer. Selanjutnya, pemrosesan informasi pada manusia. Dalam melaporkan informasi, kita harus
mengungkapkan secara penuh informasi. Nah, pengungkapan seluruh informasi ini dimaksudkan untuk membantu investor dan calon investor dalam membuat keputusan untuk beli, tahan, ataupun jual atas sekuritas perusahaan. Nah, kajian-kajian yang berupaya untuk menilai kemampuan seseorang untuk menggunakan informasi yang telah diklasifikasikan sebagai riset pemrosesan informasi pada manusia itu adalah umumnya riset HIP. Nah, riset HIP ini telah menunjukkan bahwa orang-orang memiliki kemampuan yang terbatas dalam memproses informasi dalam jumlah besar. Akibatnya muncul 3 konsekuensi. Yang pertama, persepsi seseorang mengenai informasi bersifat cukup selektif. Maksudnya, karena orang-orang hanya mampu memahami sebagian kecil dari lingkungan mereka, antisipasi mereka terhadap apa yang mereka harapkan untuk dirasakan pada situasi tertentu akan menentukan sebagian besar hal yang mereka rasakan. Yang kedua, karena orang-orang membuat keputusan berdasarkan sebagian kecil informasi dari seluruh informasi yang tersedia, maka mereka tuh tidak memiliki kapasitas untuk membuat keputusan yang optimal. Dan konsekuensi yang terakhir, karena manusia itu tidak mampu mengintegrasikan sejumlah besar informasi, maka mereka harus memproses informasi secara berurutan. Selanjutnya ada riset perspektif kritis. Riset perspektif kritis ini menolak pandangan yang menyatakan bahwa pengetahuan akuntansi itu didasarkan pada prinsip-prinsip yang bersifat objektif. Selain itu, para peneliti juga mengadopsi pandangan ini memiliki keyakinan yang sama mengenai ketidakpastian klaim pengetahuan. Pandangan mereka ini mengenai ketidakpastian menolak gagasan bahwa pengetahuan hanya bisa didasarkan secara eksternal melalui sistem aturan yang lebih superior dibandingkan dengan cara-cara lain untuk memahami suatu fenomena. Nah, para peneliti dari perspektif kritis ini berupaya menginterpretasikan histori akuntansi sebagai jaringan kejadian-kejadian ekonomi, politik, dan ketidaksengajaan yang bersifat kompleks. Perspektif kritis ini memandang riset akuntansi arus utama atau mainstream ini sebagai sesuatu yang didasarkan pada pandangan bahwa dunia yang penuh kenyataan objektif ada dalam diri manusia yang independen, memiliki sifat tertentu, serta dapat diamati dan diketahui melalui riset. Riset dari sudut pandang ini didasarkan pada 3 asumsi. Yang pertama, masyarakat berpotensi untuk menjadi sesuatu yang berbeda. Yang kedua, tindakan manusia yang dilakukan secara sadar dapat membentuk dunia sosial menjadi sesuatu yang berbeda atau lebih baik. Dan yang terakhir adalah asumsi kedua dapat ditingkatkan dengan penggunaan teori kritis atau critical theory. Yang terakhir ada hubungan antara riset, pendidikan, dan praktik. Hubungannya adalah riset itu menghasilkan pendidikan yang akan mempengaruhi praktik. Contohnya, pengembangan kerangka konseptual dan penyempurnaan berbagai teori tentang hasil akuntansi itu akan berperan untuk meningkatkan hubungan riset, pendidikan, dan praktik ke kondisi-kondisi yang lebih sesuai. Sekian pembahasan bab 4 dari kelompok 17, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.